Akan tolak. Aduh lah. Masih ada antri mandi absen dia makan. Enggak makanan. Itu dia. Iya. Dia mau lah. WC lah itu orang yang masih kayu. Nah, dia menyunggiang nak. Sorry memori lah. Kamu cari perkawan. Nomor satu dah mantap. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya jualah kita masih diberi kesehatan untuk menghadiri diseminasi budaya positif. Selanjutnya, selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, beserta karyawati SD Negeri 66 Payakumbuh. Yang teristimewa yaitu Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 Kota Payakumbuh. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, marilah kita buka acara hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Ya, acara selanjutnya nyanyi Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Elia Riza. Kepada Ibu Elia Riza disilahkan. Kepada hadirin mohon berdiri.
dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ba'da amma ba'du. Yang sama-sama terhormati Bapak Ibu majelis guru beserta karyawan dan karyawati, dan yang berbahagia pada siang hari ini calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Ibu. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa dipertemukan secara bersama-sama dalam rangka diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kota Payakumbuh. Salawat biringan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu calon guru penggerak yang berbahagia, hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita sampaikan sebelumnya, kita akan mendengarkan diseminasi budaya positif dari teman-teman kita calon guru penggerak atas 11 Kota Payakumbuh. Secara garis besar, budaya positif itu merupakan kegiatan yang kita lakukan di lingkungan sekolah yang berdampak positif bagi perkembangan peserta didik. Mungkin secara umum kita sudah melakukannya di lingkungan sekolah. Mungkin belum kita pertahankan, belum kita biasakan sehingga belum menjadi berbudaya. Nah, untuk itu mari sama-sama kita dengarkan paparan dari rekan-rekan kita calon guru penggerak, bagaimana budaya positif ini bisa kita terapkan secara kontinu di lingkungan sekolah, baik itu di lingkungan atau di halaman sekolah atau di kelas kita masing-masing. Dan yang kami yakin sekali bahwasanya Bapak Ibu sudah melakukan, namun melakukannya mungkin belum secara kontinu atau secara berkelanjutan, bersifat masih musiman. Nah, untuk itu bagaimana caranya supaya itu bisa kita lakukan secara berkelanjutan setiap hari selama di lingkungan sekolah. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan paparan dari teman-teman kita calon guru penggerak, sehingga apa yang mereka sampaikan nanti bisa kita terapkan di lingkungan sekolah, terutama di kelas kita masing-masing. Mungkin saja Bapak Ibu, mari kita ikuti saya bersama-sama. Dan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita tadi, kita ambil manfaatnya dan kita praktekkan di lingkungan sekolah. Sekian saja, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sedikit gambaran tentang budaya positif yang akan diterapkan kepada peserta didik kita di sekolah. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita persilahkan kepada ketiga calon guru penggerak kita untuk memaparkan diseminasi budaya positif pada hari ini,
mendengarkan pemaparan dari Ibu Wilda Camza, kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Lili Marlina. Kepada Ibu Lili Marlina, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 66 Payakumbuh, disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan rangkaian kegiatan pada hari ini. Selawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Majelis Guru, karyawan-karyawati SD Negeri 66 Payakumbuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya masih bisa mau bertahan dalam rangka mengikuti pemaparan tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita. Terima kasih banyak atas waktunya yang mana Bapak Ibu yang seharusnya sudah berada di rumah sudah istirahat dan alhamdulillah sekarang masih semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, adapun tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah yang pertama adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Yang kedua, penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir, mengajak semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini ada konsep utama budaya positif. Terdiri dari 7 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol seorang guru. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah perubahan paradigma belajar teori kontrol yang dipaparkan oleh oleh William Glasser. Ini para ilmuwan ya Bapak Ibu, yang mana posisi kontrol itu yang pertama adalah guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa tersebut memiliki hak untuk memaksa. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, maupun bahasa dan agama. Jadi keyakinan kelas itu yang betul-betul berasal dari anak kita. Keyakinan kelas itu berasal sebetulnya awalnya itu dari peraturan kelas. Nah, nanti kita akan merubah dan peraturan kelas itu menjadi kalimat yang positif. Dan dari kalimat positif itu kita akan ambil sebuah keyakinan positif yang terkandung di dalam keyakinan kelas tersebut. Contoh, nah kita dilarang membuang sampah, dilarang membuang sampah sembarangan atau jangan membuang sampah sembarangan.
Nah, itu biasanya kita bunyikan di dalam peraturan kelas. Namun itu bisa kita buat menjadi, kita rubah menjadi sebuah kalimat positif. Kita hilangkan kata dilarangnya, menjadi buanglah sampah di tempatnya. Nah, dari keyakinan kelas tersebut kita ambil nilai keyakinannya, nilai kebajikannya. Kalau kita membuang sampah pada tempatnya, berarti nilai apa kira-kira yang kita ambil dari keyakinan kelas tersebut menurut Bapak Ibu? Apa nilai kebajikan yang bisa kita ambil dari keyakinan kelas buanglah sampah pada tempatnya? Iya, betul sekali ya Bapak Ibu. Nilai kebersihan. Nah, itu kita tanamkan kepada anak kita. Kalau kita buang sampahnya di tempat sampah, berarti itu sudah menerapkan di diri anak kita untuk sebuah nilai kebajikan, yaitu nilai kebersihan. Dan itu berasal dari anak kita. Nah, itu yang kita harapkan dari keyakinan kelas. Lanjut, Kak. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, pada umumnya itu kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, seperti yang kita ketahui, ini kebutuhan dasar kita itu kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan akan makan, tidur, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan. Nah, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kita sebagai manusia itu juga butuh penguasaan, butuh pengakuan atas apa yang kita miliki. Dan kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini artinya kebutuhan akan pilihan. Lanjut yang kelima, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Baik, lanjut. Nah, kita lanjut Bapak Ibu untuk materi berikutnya, yaitu mengenai posisi kontrol restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Berikut kita saksikan contoh video posisi kontrol sebagai guru. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nalan! Selamat pagi, Bu. Nalan!
Maaf Bu. Bu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi kedua terasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu.
aja. Baik Bu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, setelah kita saksikan video dalam 5 situasi, 5 kasus, yang mana pada video pendek yang pertama itu posisi guru adalah sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya, sebagai penghukum. Anak tiba-tiba datang terlambat, langsung kita kasih hukuman. Yang kedua itu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, nanti ibu yang disalahkan sama bapak kepala sekolah, nanti nilai ibu tidak baik di mata teman-teman yang lain. Jadi anak itu merasa bersalah dia, sehingga psikologis anak di sini kena. Kemudian yang ketiga itu sebagai teman. Ya, sebagai teman berarti mengajak anak bercerita dulu. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, berarti melihat dulu masalah yang ada, kenapa anak tersebut terlambat. Yang kelima sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, menurut Bapak Ibu kira-kira mana posisi kontrol seorang guru tersebut yang paling tepat? Iya, betul sekali ya Bapak Ibu. Sebagai manajer, kita sebagai pendidik itu sebaiknya kita berada pada posisi manajer. Yang mana posisi manajer itu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Kemudian di sini juga penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana caranya memperbaiki kesalahan yang ada pada anak tersebut. Kemudian seorang manajer akan berkata, seperti ini kira-kira apa yang kita yakini. Kita kembali ke keyakinan kelas. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seperti yang video yang kita saksikan barusan ya Bapak Ibu. Jadi kita di sini menstabilkan dulu identitas anak kita. Jadi yang terbaik dari 5 posisi tersebut adalah kita sebagai manajer. Nah, ini adalah contoh pertanyaan kontrol guru ya. Guru sebagai, nah di sini ada pernyataan-pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira ini pertanyaannya pembuat rasa bersalah atau penghukum? Pembuat orang rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti ini sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Kalau pemantau ini berarti dia masih mengharapkan imbalan ya, bukan dari dirinya. Kemudian ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya, jadi kita meminta di sini, kita sebagai manajer, kita berkolaborasi dengan anak untuk memecahkan masalahnya sendiri, mencari solusinya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ya, sebagai penghukum. Ini kira-kira pertanyaan yang bisa sebagai gambaran yang bisa kita gunakan untuk untuk sebuah posisi kontrol ya. Nah, ini dia posisi kontrol. Ini sudah kita sebut tadi ya Bapak Ibu. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya.
Nah, selain itu, posisi manajer ini juga mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid tersebut. Nah, di sini ada sebuah kalimat. Nah, tentukan kalimat berikut. Apakah ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, nomor 1, berjemur jam 12.00 di lapangan basket karena tidak membuat tugas. Nah, ini termasuk ke dalam hukum ya, termasuk ke dalam hukuman, bukan hukum, maaf. Termasuk ke dalam hukuman. Kemudian membersihkan WC sekolah karena datang terlambat. Ini termasuk hukuman juga ya Bapak Ibu. Yang ketiga, jam istirahat siang dikurangi 10 menit untuk mengerjakan tugas karena tidak buat tugas di rumah. Ini termasuk ke dalam konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Iya, konsekuensi ya, di mana jam istirahatnya dikurangi. Itu berarti dia menerima konsekuen dari apa yang dilakukannya. Kemudian yang keempat, mengganti pena teman karena menghilangkan penanya yang dipinjam. Ini termasuk ke dalam konsekuensi. Jadi di sini mungkin kita bisa merubah dari hukuman menjadi konsekuensi. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut. Sudah ngantuk kayaknya Bapak Ibu. Kita ice breaking dulu sebentar. Bapak Ibu mohon berdiri sebentar, karena besok pemilihan. Ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu, udah agak hilang ngantuknya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut materi selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi itu adalah sebuah diagram pemulihan bagi anak yang melakukan kesalahan. Di sini fokusnya adalah untuk memperbaiki kesalahan serta untuk mengembangkan karakter baik pada diri anak setelah dia berhasil mencari solusi dan memecahkan masalahnya. Nah, ini adalah tahapan dalam segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah tersebut. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Lanjut Bapak. Nah, di sini kita akan coba lihat lagi video tentang penerapan segitiga restitusi tersebut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang
Ini kontrol kan bahasa Indonesia. Kayak ini sering bapak ya. Posisinya saja. Ya, mari kita saksikan bersama Bapak Ibu. Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya betak-betak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Ya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keinginan yang disepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita marah, Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil waktu juga lebih berpikir mau apa selanjutnya. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sebenarnya pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan berhati. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak itu hebat. Baru Nah, dari video yang kita saksikan barusan itu adalah sebuah segitiga restitusi yang mana anak ini dia diejek oleh teman-temannya, kemudian dipanggil oleh gurunya, kemudian di sini awalnya kan bisa kita saksikan bahwa wajah anak ini pada saat dipanggil itu terlihat sangat marah, sangat kesal ya, karena dipanggil sama guru. Kemudian di sini gurunya mencoba untuk menstabilkan identitasnya, menenangkan anaknya sehingga nanti lama-kelamaan itu anaknya itu sudah mulai turun emosinya. Nanti setelah turun emosinya, nanti baru kita cari solusinya. Nah, di sini menstabilkan identitas. Ini adalah hal pertama yang kita lakukan dalam segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi di sini kita harapkan anak yang berbuat kesalahan tadi bisa bangkit dari kesalahannya dengan caranya sendiri yang lebih positif. Dan
Ya, mungkin ini mengembalikan anak ke kelompoknya. Ini yang dimaksudkan. Kita lanjut lagi, Pak. Nah, di sini cara kita menstabilkan identitas tersebut bisa kita gunakan kata-kata berikut atau kalimat berikut. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Begitu juga Ibu. Nah, bisa kita sampaikan itu kepada anak kita pada saat kita menstabilkan identitas. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Lanjut, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi pada saat menstabilkan identitas ini kita tidak perlu mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita hanya mencari penyelesaian masalahnya saja. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Nah, mungkin ini contoh kalimat yang bisa kita sampaikan pada saat kita menstabilkan keadaan anak kita ketika berbuat kesalahan. Lanjutkan. Nah, ya, berbuat salah ya sama kayak tadi. Lanjutkan. Nah, untuk tahapan yang kedua, ini adalah validasi atau atas tindakan yang salah. Setelah kita stabilkan identitas anak, kita validasi tindakan mana tindakan yang salah tersebut dengan yang dilakukan berdasarkan prinsip. Nah, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Lanjut, Pak. Nah, di sini adalah contoh validasi kebutuhan. Bisa kita gunakan kalimat berikut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini, yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini pada saat kita validasi kebutuhan anak tersebut, kita tanya dulu mengapa dia melakukan alasan tersebut. Lanjut, Pak. Ya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah kita stabilkan anak kita, kemudian kita validasi kebutuhannya, dan terakhir kita menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, menanyakan keyakinan kelas ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau motivasi yang berasal dari anak kita, sehingga mereka mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Lanjutkan. Nah, ini dia cara kita atau kalimat yang bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Lanjut, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Kira-kira ini adalah kalimat yang bisa kita jadikan pada saat kita menanyakan keyakinan kelas kepada anak yang berbuat salah tersebut. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah perilaku yang salah perlu kita kaitkan dengan nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau yang telah disetujui. Itu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Jadi anak itu kita panggil, kemudian bersedia enggak anak itu untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian lagi pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada.
kita bertanya itu pertanyaan yang relevan atau yang cocok lah dengan masalahnya. Kemudian perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Kemudian perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan dimulai. Contoh, kita memanggil anak yang tadi sering terlambat. Kita tanya alasannya. Begini Bu, yang pertama lupa setel alarm, atau telat bangun, atau ibunya lupa membangunkan dan sebagainya. Jadi kita panggil dulu, kita stabilkan identitasnya, kita tanya apa sebetulnya kebutuhannya, dan kita beri limit waktunya. Kapan dia, sebelumnya kita tanya keyakinan kelasnya, kemudian kita beri limit waktunya. Kapan dia akan memulai untuk menerapkan keyakinan atau nilai kebajikan tersebut. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin dapat kita tarik kesimpulan bahwa seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini besar sekali harapan kita ya Bapak Ibu, agar kita bisa menerapkan budaya positif, budaya disiplin positif di sekolah kita ini dengan cara-cara yang telah dijabarkan sebelumnya. Semoga untuk selanjutnya kita bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja paparan saya pada hari ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Aplaus yang meriah kita berikan kepada Ibu Lili Marlina. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Lili Marlina yang telah memberikan pemahaman kepada kita tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya yaitu diminta kepada Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, saran dan tanggapan untuk materi kita hari ini. Saya sebagai moderator memberikan kesempatan kepada Ibu Bapak maksimal 3 penanya. Silakan kepada Ibu Sadia. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Moderator, Ibu Lasmi. Di sini saya ingin menanyakan mengenai segitiga restitusi, yang mana pertanyaannya yaitu jika ada anak yang bermasalah, kapan waktu terbaik kita untuk melaksanakan segitiga restitusi ini agar pembelajaran kita tidak terganggu dan jam belajar kita tidak buang-buang waktu lah istilahnya. Kita udah menyelesaikan satu anak, nanti anak lain tidak terperhatikan dan malah terjadi keributan yang lebih besar lagi. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan lagi kepada Ibu Lasmi. Terima kasih Bu Sandia. Bu Lili langsung jawab atau nanti? Langsung ya, langsung jawab oleh Bu Lili. Silakan Bu Lili. Baik, terima kasih banyak Ibu Sandia. Pertanyaannya luar biasa sekali ya Ibu tentang segitiga restitusi. Nah, di sini jika ada anak kita yang bermasalah, kapan kita melakukan segitiga restitusi tersebut? Nah, jika ada anak kita yang contoh yang berbuat kesalahan atau bermasalah, salah satunya adalah anak kita yang terlambat, itu kita biarkan saja dulu anak kita untuk bergabung dengan temannya. Kemudian nanti setelah usai pembelajaran, setelah kelasnya sudah, teman-temannya sudah pulang, baru nanti kita panggil anak
tersebut di kelas, di ruangan yang nyaman, baik di kelas atau di ruang guru. Nanti disitulah kita stabilkan identitasnya, kita cari kebutuhannya dan kita cari solusinya. Begitu kira-kira Bapak Ibu Sandia. Terima kasih Bu Lili. Gimana Bu Sandia? Mungkin sedikit lagi Bu Lili, baiklah, terima kasih kepada Ibu Lili. Jadi jika terlambat itu bisa kita solusikan di jam lain. Kalau permasalahannya nanti dengan jam pelajaran, Bu. Oke, contoh permasalahannya mungkin anak ini yang bertengkar. Mungkin di sini kalau menurut saya itu kita tetap kita langkah pertama itu kita stabilkan dulu identitasnya, Bu. Kita tenangkan anak kita supaya tidak berlarut-larut masalahnya. Nanti kalau udah selesai nanti baru kita panggil secara individu, face to face gitu, Bu. Ada tambahan Bapak? Menambahkan mungkin? Iya, bukan. Ada tambahan Bu? Tambahan dari Bu Sandia, gini Bu Lili, kan kita sering waktu piket kita membedakan anak yang terlambat, yang tidak terlambat masuk, apakah dipakai juga sistem itu sekarang? Karena kita tidak boleh menghukum seorang anak. Jadi apa untuk tindakan kita untuk selanjutnya? Anak dibiarkan di pintu gerbang, di luar pagar, yang lain sementara senam dan segala macam. Apakah itu dilanjutkan apa dirubah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung menjawab Bu Lili? Baik, saya jawab. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak sebelumnya Ibu An. Ya, ini di sekolah kita itu masih kita terapkan kita reward dan punishment itu masih kita terapkan. Ini begini ya Ibu, Bapak. Kalau kita langsung berubah itu mustahil menurut saya. Nah, ini kita pelan-pelan untuk menghilangkan reward dan punishment itu. Mungkin untuk hukuman itu bisa kita ganti dengan konsekuensi. Berapa menit anak kita terlambat, misalnya nanti kita istirahatnya agak lambatkan sedikit Bu. Misalnya dia terlambat 5 menit, nanti kita ambil jam istirahatnya 5 menit. Mungkin seperti itu ya Ibu ya. Mungkin ada tambahan dari Ibu ya, Ibu moderator kita. Terima kasih Bu Lili. Mungkin sedikit tambahan. Seperti yang kita ketahui, pemahaman yang didapat dari pendidikan guru penggerak itu sejalan dengan pembelajaran yang diajarkan pada kurikulum Merdeka, bahwa tidak adanya lagi pemberian reward dan punishment di sekolah. Seperti yang dipaparkan oleh Bu Lili tadi, dipaparkan ada 5 posisi kontrol guru dan adanya keyakinan kelas, adanya segitiga restitusi. Jadi kita di sekolah ini masih melakukan adanya reward, adanya hukuman dengan memisahkan. Padahal mungkin kita sudah mengetahui seperti yang dibilang Bu Lili tadi, mungkin bertahap. Nanti sekarang kan guru masih melaksanakan posisi penghukum. Kita menghukum masih menyuruh anak mengut sampah atau bawa batu bata atau bawa bunga. Nanti saya rasa setelah nanti guru melaksanakan posisi yang kelima yaitu manajer, kita masih melaksanakan posisi yang satu. Kita belum sedangkan posisi yang kedua merasa bersalah, lebih ringan ya dari penghukum, teman, pemantau, belum yang lebih ringan dari penghukum belum kita laksanakan, masih jarang kita laksanakan. Kita laksanakan dulu kalau saya rasa dengan posisi manajer, anak kita yakinkan keyakinannya di kelas. Kalau dua sisi antara guru dan murid sudah memahami tugasnya tersebut, kalau guru posisi manajer, anak di posisi udah paham dengan kesepakatan kelasnya, mungkin udah bisa kita terapkan nanti di luar untuk tidak ada laginya pemberian hukuman kepada anak yang terlambat. Mungkin untuk bertahap, karena kita mungkin udah
banyak di sini menyampaikan, mungkin kita sekarang udah memahami, oh sekarang nggak boleh lagi nih ngasih hukuman kepada murid, nanti kita udah ada di mindset kita, jadi kita bertahap tidak melakukan lagi hukuman kepada anak, kita ganti dengan konsekuensi seperti itu kan. Ya Bu Lili. Oh, Pak Fit dari tadi tunjuk tangan. Kita beri kesempatan kepada Pak Fit, Bu Lili. Ya, Oh baik, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya pada sore menjelang malam ini. Ya. Jadi sore menjelang malam ya. Jadi terima kasih kepada Bu Lili yang saya katakan sedikit di sini. Bagian wilayah presiden ini kan yang tertinggi kalah manajer dan tertinggi. Manajer itu kan merupakan yang tertinggi dari 5 poin-poin yang ditayangkan tadi. Kalau kami lihat dari tunjukkan 5 tayangan dalam video tadi, cuma yang diunggah cuma anak kelas 7 di SMP begitu. Sedangkan di SD itu kan ada yang anak yang kelas rendah, seperti anak baru kita kelas 1. Apakah hal ini bisa diterapkan sesuai dengan tayangan video yang telah disaksikan di mata kita? Kemudian sedangkan di kelas 1 saja, ya kelas 1 saja, kan Bapak Ibu kan duduk kelas 1 melihat bagaimana dari tayangan tadi yang bisa kita terapkan cuma kepada anak-anak yang di kelas 7 atau yang SMP. Melihat ada SD yang bagus itu. Apakah hal ini bisa kita ulangi? Dengan cara apa kita akan ulangi agar anak ini lebih paham apa yang terkait dengan budaya positif ini? Biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fitriadi terhadap pertanyaannya. Untuk itu kita minta kepada Bu Lili untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari Bapak Fitriadi. Kata Pak Fitriadi tadi dari kelima posisi kontrol guru, apakah bisa anak menerima dari apa yang dipaparkan oleh yang ditayangkan tadi, sedangkan yang ditayangkan itu kelas SMP atau kelas 7. Silakan Bu Lili jawabannya. Ya baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya terima kasih Bapak Fitriadi yang telah memberikan tanggapannya, pertanyaannya luar biasa sekali ya Pak. Bagaimana cara kita menerapkan posisi manajer ini di SD, khususnya kita guru SD ya Bapak Ibu. Tadi kita lihat tayangan itu anak SMP ya. Sementara kita ngajarnya di SD. Kalau menurut pemahaman saya, nah di sini kita lebih kita rubah bahasanya mungkin sedikit lebih lembut. Saya rasa ini bisa kita cobakan. Yang penting kita dulu kita berada di posisi manajer dulu. Kemudian kita terapkan kepada anak kita betul-betul kita berikan, kita yakinkan betul anak kita bahwa hal yang dilakukannya itu adalah kesalahan dan bisa dicarikan solusinya. Contohnya tadi anak kita yang terlambat, mungkin pada saat terlambat itu kita persilahkan dulu untuk masuk, kemudian nanti setelah jam pulang kita panggil dan kita stabilkan dulu identitasnya, kita cari kebutuhannya, kita tanya kenapa dia terlambat. Mungkin saja dia itu terlambat karena ban motornya bocor, atau mungkin orang tuanya yang belum bisa mengantar ke sekolah dan sebagainya. Kita cari kebutuhannya dulu dan terakhir baru kita lakukan tanyakan keyakinan kelasnya. Kira-kira seperti itu Bapak. Mungkin ada dari teman-teman yang mau menambahkan. Silakan Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pertanyaan dari Pak Fitriadi tentang posisi kontrol seorang manajer. Memang secara teoritis ini bisa dilakukan di semua tingkat.
saya terus bisa. Tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Khusus kita di SD itu kan psikologinya pedagogi bukan andragogi, ya. Dan kami yakin sekali semua kita sudah belajar pedagogi. Bagaimana kita memberikan pendekatan kepada siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kami sendiri pun sudah melakukan kegiatan atau posisi kontrol ini untuk kelas 2. Waktu itu Ibu Lasmi mencoba melaporkan ke kami ada anak yang beralasan datang terlambat dan tidak sekolah, ya. Jadi kami bertanya, tapi bukan menjustifikasi mereka. Kami panggil dekat orang tuanya dan kami tanya itu secara personal kepada si anak, mengapa dia tidak sekolah, mengapa dia terlambat ke sekolah, apa alasannya, dan mereka bisa jawab. Nah, bagaimana ini bisa terjadi tergantung kepada bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada anak tersebut. Kalau susah saja kita menanya, ya kan dijawab Bapak Ibu. Jadi kita dekati dulu, tanya dulu, stabilkan dulu kondisi mereka, itu bisa mereka menjelaskan. Dan kami sendiri pun sudah melakukan di kelas ACC waktu itu, mereka senang, ya, penyelesaian masalah itu mereka senang dengan cara manajer ini, karena kita tidak menyampaikan kepada mereka kamu salah, bukan. Kita stabilkan kondisi mereka, kita tanyakan mengapa mereka melakukan itu, kemudian kita tanyakan keyakinan dan kita minta kepada mereka untuk menyelesaikan. Bagaimana solusinya? Kita hanya beri penguatan saja. Jadi Bapak Ibu, intinya adalah segitiga restitusi itu berkaitan dengan posisi kontrol ini, posisi manajer, ya. Nah, harus kita lakukan. Intinya adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada mereka. Kebiasaan-kebiasaan kita hari ini terkontaminasi dengan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Menjustifikasi anak, memberikan punishment, padahal mereka ada alasan mengapa mereka melakukan itu. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan kebutuhan dasar, nah ini Bapak Ibu ya, anak kita ini berbagai macam latar belakangnya. Ada yang mereka butuh perhatian karena di rumah tidak. Kemudian ada mereka yang ingin berkuasa di dalam kelas karena mereka di rumah tidak memperoleh itu. Kemudian mereka, kalau bahasa awalnya MPO, ya, karena mereka butuh kasih sayang, butuh diterima. Kemudian ada yang butuh kebebasan dan ada butuh kesenangan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita sebagai guru, kami yakin sekali rata-rata kita semuanya sudah profesional. Pasti Bapak Ibu sudah mengetahui ini anak seperti ini kebutuhannya. Dan kita tidak bisa menyamakan semua kebutuhan anak itu, berbeda-beda. Untuk itu Bapak Ibu, melalui forum ini yang sangat bermanfaat ini, mari sama-sama kita laksanakan di kelas kita. Dan insya Allah kalau sudah kita laksanakan, yakin kita sekolah kita sudah melakukan kegiatan yang berbudaya positif, yang sifat itu sudah kontinu, bukan bersifat musiman. Sekian saja Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak pemaparannya. Sedikit juga pemaparan posisi kontrol yang kelima ini, posisi manajer ini, saya juga sudah melaksanakan di kelas 2 dan kelas 6. Jadi pemilihan bahasanya aja lagi Pak Pit untuk pelaksanaan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini dengan kita sebagai manajer di kelas, gitu Pak Pit. Jadi kita tidak melaksanakan yang empatnya, kita hilangkan Pak Pit. Yang empatnya posisi penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau. Jadi yang kita pakai yaitu posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Seperti itu Pak Pit. Kita kembalikan kepada Bu Lili untuk close acara kita hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja pemaparan saya pada hari ini, yaitu tentang penerapan disiplin positif di sekolah kita. Semoga kegiatan kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih
mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Kemudian akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan yang meriah kepada 3 guru-guru hebat kita, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 66 Payakumbuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu Wilda, Pak Irfan, dan Bu Lili atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini kita lakukan secara terus-menerus, tidak hanya musiman seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Baiklah Bapak Ibu, saya sebagai pembawa acara sekaligus moderator undur diri. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, baik Pak, hari ini kita akan merefleksikan kegiatan kita hari ini tentang diseminasi disiplin positif di sekolah kita. Iya. Sebelumnya mohon Bapak untuk memperkenalkan diri Pak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Priyatno, Kepala Negeri Ngapura Payakumbuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan umpan balik terkait dengan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11 Kota Payakumbuh, yaitu Ibu Lili Martina. Baik Pak, di sini Pak, dari kegiatan diseminasi tadi kira-kira apa yang kita peroleh dan bisa kita terapkan kepada guru-guru kita Pak? Baik. Dari paparan materi terkait dengan budaya positif yang sudah beliau sampaikan, itu ada beberapa poin yang kami tangkap. Yang pertama itu tentang disiplin positif. Kemudian terkait dengan kebutuhan dasar siswa, kemudian fungsi kontrol, dan yang ketiga yaitu yang terakhir adalah itu segitiga restitusi. Harapan kami adalah keempat materi ini bisa terlaksana di lingkungan sekolah, terutama di kelas guru masing-masing, supaya bisa berjalan dengan baik sehingga siswa itu bisa nyaman di sekolah. Yang mana terkait dengan budaya positif, kemudian posisi kontrol, harapan kita adalah guru sebagai manajer, ya, bagaimana guru bisa memanage di kelas mereka masing-masing, kemudian kebutuhan dasar seorang siswa, guru bisa mengetahui kebutuhan dasar mereka seperti apa, sehingga guru bisa mengetahui setiap masing-masing siswa. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Guru bisa menyelesaikan masalah sehingga siswa tidak merasa disalahkan dan tidak adanya reward dan punishment. Oke, Pak. Mudah-mudahan guru-guru kita bisa menerapkannya di kelasnya Pak ya. Baik Pak, yang kedua mengenai diseminasi ini, bagaimana pendapat Bapak tentang diseminasi hari ini? Oke. Terkait dengan paparan diseminasi budaya positif ini, saya sebagai pimpinan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lili Martina yang sudah berinisiatif melakukan kegiatan ini, sekalipun ini merupakan suatu tuntutan di pendidikan guru penggerak. Terlepas dari itu, ini materi yang sangat luar biasa bagi rekan-rekan guru yang lainnya. Mereka belum mendapatkan kesempatan untuk menjadi guru penggerak, tapi sudah diperoleh dari rekan-rekan guru penggerak angkatan 11 ini. Harapan kita adalah guru-guru yang lain bisa untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah dan tidak lagi melakukan budaya positif secara musiman, bisa melakukan budaya positif secara kontinu setiap hari, baik itu di lingkungan sekolah maupun di kelas mereka masing-masing. Besar sekali harapan kita Ya, ya, betul Pak ya. sekali, ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Lasmi. Selamat sore Bu Lili. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Lili. Alhamdulillah ya Bu. Baik Bu Lasmi, hari ini kita akan merefleksikan kegiatan kita pada pagi hari tadi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Ya Bu Lili. Sebelumnya silakan Bu Lasmi dulu memperkenalkan diri. Ya. Terima kasih Bu Lili atas waktunya.
Perkenalkan, saya Lasmi Dewita, guru kelas 2 SD Negeri 66 Payakumbuh. Ya baik Ibu, di sini saya akan bertanya beberapa hal ya Bu. Ya, Yang Bu Lili. pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini? Ya, baiklah Bu Lili, perasaan saya hari ini luar biasa senang Bu Lili karena banyak ilmu baru yang saya dapat pada hari ini. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, terus kira-kira pemahaman apa yang Ibu peroleh dari kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita? Ya. Baiklah Bu Lili, tentang diseminasi budaya positif yang Bu Lili paparkan hari ini, saya mendapat pemahaman baru Bu Lili, yang biasanya ketika di sekolah dalam melaksanakan ketika anak melakukan kesalahan, saya sebagai guru selalu menghukum anak. Banyak ya Bu Lili menghukum anak, dari yang tidak menghukum, misalnya anak terlambat, saya langsung menghukum anak. Ternyata dari ilmu yang saya dapat hari ini, ternyata yang saya lakukan salah Bu Lili. Ternyata saya sebagai guru harus merubah mindset saya yang biasanya saya sebagai guru posisi kontrolnya sebagai penghukum, harus saya rubah sebagai manajer gitu. Terus tadi saya juga mendapatkan ilmu baru tentang keyakinan kelas. Jadi yang selama ini peraturan kelas itu saya buat sendiri, anak-anak kamu tidak boleh terlambat ya, kamu harus datang tepat waktu, kamu harus membersihkan kelas. Ternyata dalam penerapan budaya positif tersebut, kita bersama anak, apalagi saya di kelas 2 Bu Lili, harus membantu anak membuat kesepakatan kelas, sehingga nanti kesepakatan itu tidak hanya dari saya, dari anak, sehingga nanti anak akan timbul kesadaran sendiri dalam melakukan keyakinan kelasnya. Terus lagi saya tadi juga mendapatkan ilmu tentang segitiga restitusi, di mana anak-anak yang melakukan kesalahan itu ada yang harus kita lakukan. Tidak hanya, hey anak kalau terlambat ambil rumput, cabut rumput di sekolah atau bawa bunga. Ternyata yang saya lakukan itu salah. Ternyata kita harus melakukan restitusi terhadap anak dengan tahap-tahap yang telah dipaparkan tadi. Semoga dengan ilmu yang saya bisa Bu Lili, saya bisa menerapkannya di kelas saya, terutama ilmu yang saya dapat hari ini. Ya Bu, mungkin kita berusaha untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita ya. Iya Bu Lili. Nanti alhamdulillah bermanfaat kegiatan kita hari ini ya Bu. Ya, alhamdulillah bermanfaat sekali Bu Lili. Oke Bu Lasmi, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Aulia Rahmi. Sore Bu Lili. Baik Ibu Rahmi, hari ini kita akan merefleksikan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya silahkan Ibu Rahmi untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Aulia Rahmi, guru kelas 5 di SD 66 Payakumbuh. Terima kasih Bu Lasmi. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Aulia Rahmi setelah kita melakukan kegiatan diseminasi hari ini? Kegiatan hari ini sangat menyenangkan ya Bu Lili, Alhamdulillah, Ibu. karena kita dapat ilmu-ilmu baru Iya. yang belum kita pelajari sebelumnya. Oke, baik. Alhamdulillah ya Bu. Kemudian pemahaman apa yang Ibu peroleh dari kegiatan diseminasi budaya positif hari ini? Oke, dari kegiatan ini ada beberapa ilmu baru, pemahaman baru yang saya dapatkan. Yang pertama tentang keyakinan kelas. Jadi biasa
misalnya itu kita sebagai guru sering membuat peraturan sepihak dari guru untuk ditaati anak. Ternyata lebih bagus lagi kita membuat keyakinan kelas berdasarkan siswa, ya, yang dikemukakan oleh siswa. Itu yang kedua, ada ilmu baru lagi tentang kontrol seorang guru, ya. Biasanya guru itu bertindak sebagai penghukum, ya. Dan untuk ilmu yang baru saya dapatkan, ternyata kita lebih baik menjadi kontrol manajerial kepada siswa, agar siswa itu lebih menyadari keyakinan kelasnya. Jadi sadar lagi untuk mematuhi keyakinan yang sudah dibuat. Iya, alhamdulillah luar biasa sekali ya jelasnya Ibu Aulia Rahmi. Terima kasih banyak atas waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Ya, baik Pak, hari ini kita akan merefleksikan kegiatan kita hari ini tentang diseminasi disiplin positif di sekolah kita. Yes. Sebelumnya mohon Bapak untuk memperkenalkan diri Pak. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Priyatno, Kepala SDG Negeri Payakumbuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan umpan balik terkait dengan diseminasi budaya positif dari Jalan Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Payakumbuh, yaitu Ibu Lini Martina. Baik Pak, di sini Pak dari kegiatan diseminasi tadi kira-kira apa yang kita peroleh dan bisa kita terapkan kepada guru-guru kita Pak? Baik. Dari paparan materi terkait dengan budaya positif yang sudah beliau sampaikan, itu ada beberapa poin yang kami tangkap. Yang pertama itu tentang disiplin positif, kemudian terkait dengan kebutuhan dasar siswa, kemudian fungsi kontrol, dan yang ketiga yaitu yang terakhir adalah itu segitiga restitusi. Harapan kami adalah keempat materi ini bisa terlaksana di lingkungan sekolah, terutama di kelas guru masing-masing, supaya bisa berjalan dengan baik sehingga siswa itu bisa nyaman di sekolah. Yang mana terkait dengan budaya positif, kemudian posisi kontrol, harapan kita adalah guru sebagai manajer, ya, bagaimana guru bisa memanage di kelas mereka masing-masing, kemudian kebutuhan dasar seorang siswa, guru bisa mengetahui kebutuhan dasar mereka seperti apa, sehingga guru bisa mengetahui setiap masing-masing siswa. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Guru bisa menyelesaikan masalah sehingga siswa tidak merasa disalahkan dan tidak adanya reward dan punishment. Oke, Pak. Mudah-mudahan guru-guru kita bisa menerapkannya di Ya. kelas ya Pak ya. Baik Pak, yang kedua mengenai diseminasi ini, bagaimana pendapat Bapak tentang diseminasi hari ini? Oke. Terkait dengan paparan diseminasi budaya positif ini, saya sebagai pimpinan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lini Martina yang sudah berinisiatif melakukan kegiatan ini, sekalipun ini merupakan suatu tuntutan di pendidikan guru penggerak. Terlepas dari itu, ini materi yang sangat luar biasa bagi rekan-rekan guru yang lainnya. Mereka belum mendapatkan kesempatan untuk menjadi guru penggerak, tapi sudah diperoleh dari rekan-rekan guru penggerak angkatan 11 ini. Harapan kita adalah guru-guru yang lain bisa untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah dan tidak lagi melakukan budaya positif secara musiman, bisa melakukan budaya positif secara kontinu setiap hari, baik itu di lingkungan sekolah maupun di kelas mereka masing-masing. Besar sekali harapan kita Iya, ya Pak betul ya. sekali, ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas Ya. waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Lasmi. Selamat sore Bu Lili. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Lili. Alhamdulillah ya Bu. Baik Bu Lasmi, hari ini kita akan merefleksikan kegiatan kita pada pagi hari tadi.
tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Ya, Bu Lili. Sebelumnya silakan Bu Lasmi dulu memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bu Lili atas waktunya. Perkenalkan, saya Lasmi Dewita, guru kelas 2 SD Negeri 66 Payakumbuh. Ya baik Ibu, di sini saya akan bertanya beberapa hal ya Bu. Ya, Yang Bu Lili. pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini? Ya, baiklah Bu Lili, perasaan saya hari ini luar biasa senang Bu Lili karena banyak ilmu baru yang saya dapat pada hari ini. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, terus kira-kira pemahaman apa yang Ibu peroleh dari kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita? Ya, baiklah Bu Lili, tentang diseminasi budaya positif yang Bu Lili paparkan hari ini, saya mendapat pemahaman baru Bu Lili, yang biasanya ketika di sekolah dalam melaksanakan ketika anak melakukan kesalahan, saya sebagai guru selalu menghukum anak. Banyak ya Bu Lili menghukum anak dari yang tidak menghukum, misalnya anak terlambat, saya langsung menghukum anak. Ternyata dari ilmu yang saya dapat hari ini, ternyata yang saya lakukan salah Bu Lili. Ternyata saya sebagai guru harus merubah mindset saya yang biasanya saya sebagai guru posisi kontrolnya sebagai penghukum, harus saya rubah sebagai manajer gitu. Terus tadi saya juga mendapatkan ilmu baru tentang keyakinan kelas. Jadi yang selama ini peraturan kelas itu saya buat sendiri, anak-anak kamu tidak boleh terlambat ya, kamu harus datang tepat waktu, kamu harus membersihkan kelas. Ternyata dalam penerapan budaya positif tersebut, kita bersama anak, apalagi saya di kelas 2 Bu Lili, harus membantu anak membuat kesepakatan kelas, sehingga nanti kesepakatan itu tidak hanya dari saya, dari anak, sehingga nanti anak akan timbul kesadaran sendiri dalam melakukan keyakinan kelasnya. Terus lagi saya tadi juga mendapatkan ilmu tentang segitiga restitusi, di mana anak-anak yang melakukan kesalahan itu ada yang harus kita lakukan. Tidak hanya, hei anak kalau terlambat ambil rumput, cabut rumput di sekolah atau bawa bunga. Ternyata yang saya lakukan itu salah. Ternyata kita harus melakukan restitusi terhadap anak dengan tahap-tahap yang telah dipaparkan tadi. Semoga dengan ilmu yang saya bisa Bu Lili, saya bisa menerapkannya di kelas saya, terutama ilmu yang saya dapat hari ini. Ya Bu, mungkin kita berusaha untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita ya. Iya Bu Lili. Nanti alhamdulillah bermanfaat kegiatan kita hari ini ya Bu. Ya, alhamdulillah bermanfaat sekali Bu Lili. Oke Bu Lasmi, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Aulia Rahmi. Sore Bu Lili. Baik Ibu Rahmi, hari ini kita akan merefleksikan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya silahkan Ibu Rahmi untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Aulia Rahmi, guru kelas 5 di SD 66 Payakumbuh. Terima kasih Bu Lasmi. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Aulia Rahmi setelah kita melakukan kegiatan diseminasi hari ini? Kegiatan hari ini sangat menyenangkan ya, Alhamdulillah, karena kita dapat ilmu-ilmu baru yang belum kita pelajari sebelumnya. Oke, baik, alhamdulillah ya Bu. Kemudian pemahaman apa yang Ibu peroleh dari kegiatan diseminasi positif, diseminasi budaya positif hari ini? Oke.
dari kegiatan ini ada beberapa ilmu baru, pemahaman baru yang saya dapatkan. Yang pertama tentang keyakinan kelas. Jadi biasanya itu kita sebagai guru sering membuat peraturan sepihak dari guru untuk ditaati anak. Ternyata lebih bagus lagi kita membuat keyakinan kelas berdasarkan siswa, ya, yang dikemukakan oleh siswa. Itu yang kedua, ada ilmu baru lagi tentang kontrol seorang guru. Ya. Biasanya guru itu bertindak sebagai penghukum, ya. Dan untuk ilmu yang baru saya dapatkan, ternyata kita lebih baik menjadi kontrol manajerial kepada siswa, agar siswa itu lebih menyadari keyakinan kelasnya. Jadi sadar lagi untuk mematuhi keyakinan yang sudah dibuat. Iya, alhamdulillah luar biasa sekali ya kelasnya Ibu Aulia Rahmi. Terima kasih banyak atas waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.